Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama channel Arya Plastik dan Packaging ya. Oke, baik ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting dan sangat berharga bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis rokok ya. Ingin memulai bisnis rokok. Saya ada sedikit masukan ya bagi teman-teman ya, dan juga ini mungkin akan memberikan wawasan yang sangat luas juga bagi perusahaan rokok ya, perusahaan rokok yang sudah berjalan. Mungkin bisa dipertimbangkan apa yang saya sampaikan ini ya. Ini salah satu strategi marketing juga ya bagi perusahaan rokok. Tapi dari sudut pandang kacamata pemain pemula ya, atau orang yang ingin memulai usaha rokok tapi bingung dengan gimana sih mas caranya kalau kita ini mau bikin usaha rokok ya dengan ada cukai, itu gimana caranya. Itu banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan hal seperti itu sama dengan kami ya. Dengan kami itu banyak sekali ya yang WA yang masuk, lalu komentar-komentar yang ada di channel YouTube kami ya. Sambil nyantai ya teman-teman. Nah, itu kenapa banyak sekali masukan-masukan seperti itu ke kami ya. Dan alhamdulillahnya saya ada sedikit pencerah ya dari sekian banyak masukan dari teman-teman yang ingin memulai usaha rokok tapi bingung caranya gimana sih cari legalitas seperti cukai dan lain sebagainya. Ini saya ada sedikit saran ya teman-teman, atau solusi ya bagi teman-teman ya yang ingin mempunyai usaha rokok tapi punya cukai ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, cukai di sini bukan saya yang buat ya. Artinya cukai di sini tetap kapasitasnya ataupun koridornya dari bea dan cukai ya teman-teman ya. Nah, apa solusinya mas jika ingin memulai usaha rokok dengan mempunyai cukai resmi ya, meskipun teman-teman nggak ada, notabene nggak ada PR-nya sama sekali ya. PR itu apa sih mas? PR itu ya perusahaan rokok ya, atau perusahaan yang sudah berjalan di industri rokok ya, yang notabene dia sudah resmi sudah punya perizinan lah, kasarannya seperti itu ya. Nah, saya memberikan solusi sama teman-teman sekalian, yang mana solusi ini mungkin bisa dipertimbangkan bagi pelaku-pelaku usaha yang notabene sudah berjalan industri ya. Contohnya kayak perusahaan yang sudah mengedarkan rokok, sudah ada cukainya ya, cukai resmi ya. Di sini tanda kutip cukai resmi ya teman-teman ya, bukan cukai yang lain-lain ya, ataupun cukai palsu ya. Di sini saya tekankan teman-teman bahwasanya rokok ini sangat banyak diminati ya juga. Lalu juga dari segi perundang-undangan juga perlu diingat ya, bahwasanya rokok itu juga bagian dari pendapatan negara ya teman-teman ya. Oke ya, baik teman-teman, solusinya yaitu untuk gimana caranya untuk masuk ke dalam industri rokok tapi teman-teman ini tidak bisa ataupun lama soal pengurusan perizinan ya, dan nggak bisa ngambil cukai. Saya ada solusi ya teman-teman. Teman-teman coba masuk ke dalam perusahaan rokok ya, perusahaan rokok yang sudah berjalan ya. Teman-teman coba maklon ya teman-teman ya. Nah, apa maklon itu? Maklon itu semacam gini ya teman-teman. Jika ini saya ambil contoh gini ya, ada perusahaan pabrik A ya, pabrik A, dia sudah memproduksi rokok itu kapasitasnya udah berjalan ya, kurang lebih mereka sudah punya target lah untuk mengatasi cukainya itu. Mereka punya standar untuk target cukainya ya. Misalkan cukainya itu di bawah 1 juta, di bawah 1 juta batang ya. Nah,
cukai ini ya yang saya ketahui ya teman-teman ya. Saya dapat info juga dari beberapa customer kami, bahwasanya cukai itu ada levelnya ya ternyata ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak produksinya itu semakin cukai semakin naik, itu yang saya dapat. Jadi di sini saya akan memberikan informasi bahwasanya kenapa teman-teman saya arahkan ke Maklon. Itu tujuannya supaya teman-teman itu lebih enak ya, lebih mudah, dan secara legalitas pun cukainya juga ada, teman-teman juga pada saat penjual atau pada saat pendistribusian teman-teman aman ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, mungkin teman-teman perlu melakukan pendekatan terhadap perusahaan rokok yang sudah berjalan dan melakukan MOU atau perjanjian atau negosiasi atau yang lainnya ya dengan perusahaan rokok yang sudah ada. Coba ditanyakan apakah bisa saya membuat Maklon rokok di dalam perusahaan ini, dengan catatan gimana. Ini dari sudut pandang apa namanya, orang yang mau Maklon ya. Tapi kalau dari sudut pandang perusahaan rokoknya ya, perusahaan rokoknya seperti ini teman-teman. Mungkin jika ada yang menonton, perusahaan rokok yang menonton channel saya ini, maksud saya ya, atau orang yang memiliki usaha rokok, mungkin perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Jika ada orang yang ingin Maklon ya, sebenarnya itu bagian dari strategi marketing. Jika pemasaran rokok yang sudah berjalan di perusahaan rokok tersebut kurang laku ya, alternatifnya yaitu dimaklonkan saja ke orang-orang yang ingin investasi dalam bidang kemasan rokoknya, atau bukan kemasan, dalam industri rokoknya ya teman-teman, ingin pendistribusian ya. Nah di situ sebenarnya kalau dari sudut pandang ini analisa saya ya, dari pendapat saya ya, bukan dari kacamata langsung dari pelaku usaha rokoknya. Mereka pasti punya hitungan ya teman-teman ya. Ini menurut saya kalau dari strategi pemasaran, jika produk rokok itu kurang begitu jalan ya, atau mereknya kurang begitu jalan, alangkah baiknya dimaklonkan ke teman-teman yang ingin memulai usaha tapi mereka masih terbatas pada perizinan. Lalu cukai ya, itu otomatis ya, kalau ada perizinan di bea cukai pasti larinya cukainya akan bisa turun kalau perizinannya sudah turun ya. Nah dari sudut pandang apa yang saya lihat atau analisa saya ya terhadap perusahaan-perusahaan rokok ya yang mungkin rokoknya kurang jalan ya, alangkah baiknya strategi pemasaran ini perlu diterapkan ya. Ini cuma saran ya bagi teman-teman yang mempunyai usaha rokok, mungkin bisa dipertimbangkan. Dan ini ada ya semacam simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan ya. Tapi dengan catatan nanti perusahaan rokok ini akan mempunyai MOU ya, perjanjian antara yang mau Maklon sama yang punya industri rokoknya ini ya. Jadi mereka pasti ada target, biasanya seperti itu ya yang saya ketahui. Tapi kalau tidak tahu lagi kenyataan di lapangan, pasti setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dari perusahaan lainnya ya. Sebenarnya strategi Maklon ini bagus ya, dari dua sisi, antara konsumen yang mau Maklon, bukan konsumen itu kan yang pakai ya, seperti saya ini kan konsumen, saya nggak produksi rokok ya. Nah, saya hanya membuat kemasannya aja. Seperti saya merokok kayak gini kan konsumen ya, artinya anggap aja reseller lah, boleh dikatakan seperti itu ya, reseller. Nah ini sebenarnya antara reseller ya dengan pabrik ini sebenarnya nggak beda jauh ketika pabrik itu mendistribusikan merek yang sudah ada, yang mereka sudah produksi. Tapi ketika ada orang yang mau Maklon, di sini Maklon ini acuannya gini ya teman-teman ya, Maklon ini bisa menggunakan merek yang teman-teman inginkan, biasanya seperti itu. Jadi pabrik hanya menyediakan tembakonya ya, nanti merek kemasannya itu dari teman-teman, mereknya semua dari teman-teman untuk tembakonya, dan cukainya itu dari pihak perizinannya itu semua dari pihak pabrik ya. Itu banyak sekali ya strategi Maklon ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan kosmetik ya, banyak ya, kosmetik itu banyak sekali perusahaan kosmetik. Bahkan saya
kalau nggak salah 1-2 bulan kemarin ya, 1-2 bulan kemarin kebetulan saya ada customer ya yang mempunyai perusahaan di bidang kosmetik ya. Itu menawarkan saya, Pak, Bapak nggak mau coba untuk maklon Pak, untuk kosmetik. Waduh, saya juga mikir ya teman-teman ya, kenapa kalau saya ini kan nggak arahnya ke sana ya, background saya bukan di kosmetik ya, pasti pemasarannya membutuhkan strategi tersendiri. Bahkan saya sendiri masih ya kosong lah kasarannya, tidak punya pandangan kemana-mana kalau untuk bidang kosmetik ya. Nah itu salah satu contohnya ya teman-teman ya, ada kosmetik, lalu minuman, banyak sekali ya teman-teman. Lalu bubur bayi ya, bubur bayi organik. Teman-teman jika lihat pagi-pagi ya, setiap kali ini khususnya bagi teman-teman yang mempunyai anak kecil ya, mungkin teman-teman bisa lihat di daerah tempatnya tinggal teman-teman ya, setiap pagi itu ada jualan bubur bayi organik. Nah itu dulu itu ceritanya ya gitu ya teman-teman. Jadi satu perusahaan dulu itu mereka punya mitra, lalu mitranya ini memakai merek sendiri ya teman-teman. Nah bedanya dengan rokok apa? Kalau produk-produk semacam kosmetik ya, lalu tapi kosmetik ini ada cukainya ya menurut saya. Soalnya kalau saya amati dari video yang masalah pengurusan cukai itu, sepertinya saya pernah dengar ada cukainya ya. Ini saya umpamakan yang bubur ya, yang bubur itu kan tidak ada cukai ya, tidak masalah, mereka membuat merek sendiri ya. Tapi strategi semacam ini ya biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang ingin pasarnya itu luas dan dia semakin menekan untuk persaingan dalam bisnis yang sudah ada. Itu sebenarnya strategi yang perlu dibuat oleh perusahaan yang sudah berjalan ya, seperti perusahaan rokok ini ya. Nah kalau masalah cukainya ya, mereka semuanya dari perusahaan yang sudah menyediakan ya, dari mulai perizinan dan lain sebagainya. Pokoknya yang maklon ini hanya siap produk hanya siap pendistribusian ya. Itu nggak beda jauh sama sekali ya teman-teman dengan kosmetik dan bubur bayi ya. Nah ini mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan ruang yang luas ya bagi reseller atau teman-teman yang masih pemula tapi mempunyai tekad yang kuat ingin mempunyai bisnis rokok ya. Mending saran saya gabung aja ke teman-teman yang sudah mempunyai perusahaan rokok resmi ya, dan bisa mengeluarkan cukai. Itu saran saya. Semoga apa yang saya bicarakan ini bisa membuka kacamata daripada teman-teman yang ingin mempunyai usaha rokok tapi susah melakukan pengurusan perizinan dan perizinan lalu cukai lah ya. Jadi perizinan masalah pembangunan industri rokok ya, biasanya kan kalau untuk perizinan jika gini, jadi saya ambil contoh gini ya, saya susah menjelaskannya ya, jadi saya jabarkan aja. Jadi gini teman-teman ya, jika teman-teman ya yang belum mempunyai usaha rokok dan ingin memulai usaha rokok, ingin resmi itu pasti pengurusan perizinannya itu lama ya teman-teman ya. Nah jika ingin instan ya teman-teman ya, saran saya larilah ke maklon, ke orang-orang yang sudah berdiri perusahaannya ya. Itu coba negosiasi ya, biar teman-teman mudah ya. Tapi tidak tahu untuk masalah MOU-nya, perjanjiannya dengan perusahaan yang sudah ada ini seperti apa. Dan ada juga perusahaan yang menolak karena memang apa? Kenapa ditolak? Karena memang ada batasannya ya teman-teman ya.
jika perusahaan ini semakin banyak produksi rokoknya, cukainya otomatis semakin naik ya teman-teman. Nah mereka itu biasanya ingin cari amannya perusahaan rokok itu di titik ternyamannya mereka ya. Nah biasanya kalau ingin maklon, perusahaan-perusahaan rokok itu ya macam-macam lah, punya strategi. Tapi saya nggak mau buka di sini ya teman-teman ya. Itu saya tahu, cuman saya nggak mau buka di channel ini karena itu rahasia perusahaan ya. Cuman apa yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai usaha rokok ya, yang ingin memulai usaha rokok tapi kesulitan mengenai perizinan dan cukai ya, bisa gabung ke teman-teman yang sudah mempunyai perusahaan rokok resmi ya. Dan itu coba ditanyain, apa bisa saya memakai merek saya sendiri ya. Itu ya teman-teman, mungkin video kali ini saya buat singkat dan tidak terlalu panjang lebar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha rokok, yang kesulitan perizinan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa komunikasi langsung dengan perusahaan-perusahaan rokok yang sudah berdiri ya. Mas, gimana carinya perusahaan rokok yang sudah berdiri? Nah, jika teman-teman kesulitan, nanti saya bisa bantu ya teman-teman yang ingin mempunyai ingin menjalankan bisnis maklon, rokok maklon ini ya. Tapi ya gitu, terbatas ya teman-teman, nggak bisa semuanya karena apa yang saya sampaikan ini ya mungkin nggak semua perusahaan rokok itu mau ya. Itu yang sangat analisa saya ke sana gitu loh, karena memang saya sudah tahu ini, oh ternyata ada batasannya ya teman-teman. Jadi nggak bisa semuanya teman-teman mau maklon semua, nggak bisa karena mereka punya batasan ya. Oke ya, baik teman-teman, mungkin video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman ya, dan bisa memberikan ya angin segar lah bagi teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya ya. Baik, itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.